Konon, Firly itu ditaruh di KPK karena berhasil menyelamatkan buku merah dalam kasus Tito Karnavian yang sekarang menjadi Mendagri. Heri ini kemarin santer diberitakan ikut terima bansos. Padahal bansos itu kan Komisi 8. 200.000. Hah? 200.000. 200.000 paket bansos. Nah, Heri. Nah, sampai hari ini Heri pun nggak dipanggil, nggak diperiksa. Yang anehnya, masa Ketua Komisi 3 Bidang Hukum itu bisa bermain dalam kasus bansos yang itu adalah jobnya Komisi 8. Ya, nanti masyarakat bilang begini, beda penjahat dengan polisi apa? Bedanya seragam. Racikan berita. Suatu saat saya berbincang-bincang dengan Bang Dullah Yamawa, mantan penasihat KPK, tentang terpilihnya Firly sebagai ketua KPK. Beliau juga heran, Firly itu. Kenapa? Nah, ketika dia menjabat wakil direktur penindakan di KPK, Bang Dullah ini tanda tangan surat mengembalikan Firly ke kepolisian. Kenapa? Karena dia bertemu dengan salah satu terdakwa. Nah, ini jadi keheranan beliau sampaikan ke saya. Nah, saya juga bertanya kepada Bang Dullah, Bang, kok bisa begitu? Saya juga tidak tahu. Kok bisa terjadi seperti itu? Nah, saya mendengar rekaman jejak saudara Firly Bahuri yang sekarang memimpin KPK ini, ketika menjadi Kapolda di NTB dan gubernurnya itu adalah TGB Tuan Guru Bacang, ya kan? Itu ada kasus yang dilaporkan oleh kebetulan Profesor Joko Edi Abdurrahman ini ada di sini, mau melaporkan kasus itu ke KPK, ya kan, pelaporannya tentang kerugian negara dalam kasus divestasi Newmont senilai 2,9 triliun. Nah, itu dia, ya kan? Nah, divestasi itu jelas-jelas negara rugi, ya kan? Nah, dan ada kasus lagi. Dalam kasus ini adalah orang yang dipercaya oleh TGB dianggap sebagai bendaharanya adalah Dr. Mawardi, kepala rumah sakit, ya kan? Rumah sakit Mataram, ya kan? Itu sampai hari ini hilang. Nah, dan saya kira ini juga harus menjadi perhatian buat Kapolri dalam kasus hilangnya Dr. Mawardi ini, kan gitu ya. Nah, hilang Dr. Mawardi ini kan juga menjadi keresahan teman-teman dari NTB yang aktivis, para senior, Hatta Taliwang juga menyampaikan ke saya, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi konon katanya kerugian divestasi Newmont senilai 29 triliun itu, ya kan? Itu ada 3 konglomerat terlibat, 1 gubernur dan 1 kapolda. Nah, saya kira ini BPK, ya kan, dan juga KPK yang sekali pimpin Firly dan juga Kapolri dalam hilangnya Dr. Mawardi itu nggak bisa kepala rumah sakit Mataram, nggak bisa. Saya mendesak Kapolri untuk mengusut kembali ini. Kenapa? Ini ada benang merah, ya kan, tentang divestasi. Karena apa? Rumor ada berseliweran bahwa Firly juga diterima. Rumor. Firly juga diterima. Loh, kalau Firly terima, ya kan, saya menunggu respon Firly dalam kasus ini. Kan itu masalahnya, kan? Nah, kalau mengatakan, oke, tolong dibantah. Kenapa? Karena ketika terjadi divestasi dan hilangnya Dr. Mawardi dan kemudian TGB yang sekarang ini dia nikah sama ponakannya Luhut Binsar Panjaitan, Erika Panjaitan, ya kan? Itu. Nah, jadi ini kan tentang penyelamatan uang negara. Jadi saya kemarin itu ketika KPK, ya kan, mengutak-atik tentang Formula E yang diduga bahwa Anies terlibat dalam Formula E,
ya kan? Loh, ini kan ada divestasi Newmont yang kerugian 2,9 triliun, ya kan? Loh, kenapa ini nggak diusut? Nah, kalau ini tidak diusut, nah berarti Firly hanya cari selamat. Satu. Yang kedua, tentang buku merah. Nah, ini dia buku merah. Saya tahu persis bagaimana kencangnya pada waktu isu buku merah ini. Nah, konon Firly itu ditaruh di KPK karena berhasil menyelamatkan buku merah dalam kasus Tito Karnavian yang sekarang menjadi Mendagri. Nah, saya beberapa hari yang lalu saya men-tweet Kapolri, ya kan, Listio Sigit Prabowo. Kan ada pertemuan tuh, ya kan, sejumlah mantan Kapolri. Yang tidak hadir itu adalah Idham Halid, Kapolri, dan Tito Karnavian. Saya juga tahu kenapa tidak hadir, kan itu, padahal terkait dengan persoalan kepolisian yang sedang terpuruk, kasus Sambo, kasus Teddy, yang didesak oleh saudara Profesor Joko Edi agar supaya Teddy dihukum mati, ya kan? Kalau apa? Masa iya jenderal polisi terlibat dalam bisnis narkoba, ya kan? Itu yang kemudian dia kalau menjadi Kapolda Jawa Timur. Nah, jadi tentang buku merah itu, ya kan? Lalu kemudian ada persoalan menarik ini terkait dengan terpilihnya Firly sebagai ketua KPK. Nah, waktu itu Ketua Komisi 3 adalah Heri. Heri ini Ketua Komisi 3 DPR dari PDIP. Nah, Heri ini kemarin santer diberitakan ikut terima bansos. Padahal bansos itu kan Komisi 8. 200.000. Hah? 200.000 paket bansos. Nah, Heri. Nah, sampai hari ini Heri pun nggak dipanggil, nggak diperiksa. Nah, dan ini saya sampaikan ketika orasi di depan gedung Merah Putih di KPK. Saya menyatakan kenapa kasus bansos itu diperiksa KPK? Apakah saudara Firly ini berhutang budi kepada Heri sebagai ketua Komisi 3? Memang kemudian dipindahkan juga dari Komisi 3 digantikan oleh Bambang Pacul sekarang ini ketua Komisi 3. Ya kan? Ya, yang anehnya, masa ketua Komisi 3 bidang hukum itu bisa bermain dalam kasus bansos yang itu adalah jobnya Komisi 8. Gimana tuh? Nah, jadi kalau misalnya Bung Firly itu mau membersihkan lagi korupsi, bersihkan dulu ini rumah tangga ini, KPK ini, kan itu masalahnya. Ya kalau tidak, warnakan sabu. Jangan-jangan apalagi di berbagai berita dukungan Firly untuk menjadi capres dan sebagainya. Nah, jadi kalau memang mau serius, ya kan, usut semua kasus-kasus yang sudah masuk di KPK, misalnya kasus dugaan kasus Jokowi di Solo, ya kan, kasus EKTP, ya kan, yang menyangkut si Ganjar dan Puan dan Pramono Anung, kemudian ada Oli Kaumbei, ya kan, gitu. Lalu kemudian laporan ke KPK itu adalah kasusnya bisnis PCR. Di situ demo membentangkan spanduk besar di depan KPK. Tangkap dan usut Luhut Binsar Panjaitan. Tangkap Erick Thohir dan sebagainya. Tangkap Menteri Kesehatan. Mana hal ini? KPK nggak bergeming. Kan itu. Jadi berarti kita melihat bahwa ini adalah diskriminasi. Juga termasuk kasusnya anaknya Jokowi yang dilaporkan oleh saudara Baidillah Badrun. Sampai hari ini. Padahal terang-terangan Baidillah sebagai pelapor, Baidillah itu dosen, peneliti, doktor, ya kan? Dia kan mungkin abal-abal, mungkin sembrono dia. Dan dia sudah siap diperiksa beberapa kali. Tapi sampai hari ini tidak jelas. Hanya diarsipkan itu kasus. Nah, jadi dalam hal ini keberadaan kepemimpinan Firly memimpin KPK ini dalam rekaman jejak seperti itu, ini akan menjadi tanda tanya besar. Ini sebetulnya memberantas korupsi atau KPK menjadi alat untuk menekan lawan-lawan politik. Nah, kalau ini yang terjadi, bahaya juga, ya kan? KPK yang lahir dari reformasi untuk memberantas KKN, malah KPK menjadi alat legitimasi kekuasaan dan menumpas atau menghantam lawan-lawan politik penguasa. Ini kan nggak fair namanya kan gitu. Nah, kalau itu yang terjadi,
orang bisa mengatakan bahwa oh jangan-jangan memang yang ditangkap itu orang yang lemah, pejabat-pejabat yang lemah, kan itu dia masalahnya kan. Itu. Nah, jadi Firly harus menunjukkan bahwa yang pertama sekali harus klarifikasi dan clear tentang kasus buku merah, ya kasus divestasi Newmont, ya kan. Dan ada satu lagi, ketika dia menjadi Kapolda di Sumatera Selatan, itu ada kasus orang hilang. Orang hilang itu kebetulan terkait dengan salah satu pejabat penting di Kabupaten Musi Utara, Musi Rawas Utara, Muara Utara. Itu sampai hari ini namanya Aspan Samsuri sampai hari ini. Nah itu saat sudah ada laporan kejadian 2017, kemudian laporan 2020 kalau sudah lapor dari Polres ke bawah itu juga tidak respon sampai di Polda sampai hari ini. Nah ini bagaimana ini? Nah oleh sebab itu saya keluarga polisi, saya cinta polisi. Kita ingin polisi menjadi penegak hukum yang adil dan profesional, presisi kata polisi gitu. Tapi kalau begini rekam jejak seperti ini, malah kepolisian akan semakin menjadi dicibir, dianggap sebagai bagian daripada kejahatan sendiri. Ya, nanti masyarakat bilang begini, beda penjahat dengan polisi apa? Bedanya seragam. Kalau itu yang terjadi, kasihan polisi kita, ya kan? Nah, oleh sebab itu, sekarang ini kan polisi melakukan difungsi seperti tentara, ya kan? KPK, polisi, ya kan? Kemudian Bulog, polisi, ya kan? Kemudian PSSI, polisi, Iwan Bule, kemudian Kepala BIN, polisi. Nah, sementara kita sudah mengatakan difungsi itu sudah haram. Tetapi malah polisi menunjukkan kehebatannya, dia melakukan fungsi-fungsi yang sebetulnya tidak perlu dijabat oleh kepolisian. Nah, jadi kembali lagi dalam kasus Firly Bahuri ini sampai hari ini masih menjadi pertanyaan besar dan masih menjadi catatan, ya kan, tentang persoalan buku merah itu, ya kan. Satu, yang kedua juga terkait dengan masalah Satgasus, ya, kepada Pak Kapolri, ya kan, Jenderal Sigit Prabowo, itu Satgas itu jangan hanya dibubarkan saja, perintahkan usut kemana itu mengalir itu dana-dana itu, ya kan. Nah, jadi jangan sampai hanya lembaganya saja, karena apa? Itu kan terkait dengan persoalan-persoalan yang juga ya menyangkut ya, gonjang-ganjing politik yang selama ini menimpa negeri ini. Jadi kalau sekali Kapolri ingin bersihkan institusi, ya kan, ya Satgasus harus juga diusut tuntas, tidak sekedar dibuka lembaganya, kan gitu, ya kan gitu. Nah, jadi dengan demikian supaya marwah dan wibawa kepolisian, juga marwah dan wibawa KPK dengan tegas Kapolri dan juga kasus Firly ini kita tidak usah tutupi, ya kan gitu. Jadi mungkin rencana saya sama Cak Jogo Edi ini, kami akan datang KPK, ya kan, mengirim surat untuk mempertanyakan itu kepada Dewan Pengawas KPK tentang kasus Firly itu. Kita minta klarifikasi, ya kan. Jadi tidak hanya menjadi sekedar omongan di masyarakat saja, kan gitu deh, menjadi rumor di masyarakat saja, ya kan, supaya jelas barang ini. Kita tidak mau sapu kotor dipakai untuk menyapu kotoran atau menyapu sampah. Saya kira itu. Racikan Berita.